adakah karakteristik makroekonomi yang membedakan dua negara Indonesia dan Kamboja dibandingkan ASEAN countries-nya sehingga dua negara ini menjadi lebih resilient terhadap apa yang terjadi di China? Silakan Mas Fitra, bisa dijabarkan. Ya mungkin dari salah satu karakternya adalah dari sisi keterlibatan dalam jaringan rantai produksi global ya. Ini di buku saya chapter 3 Globalization, Productivity and Production Network in ASEAN itu kalau kita ukur, kita ranking ya jaringan rantai produksi yang paling berpartisipasi di ASEAN itu yang pertama itu Thailand, kemudian ada Vietnam, ada Malaysia gitu dan Filipina. Nah, Indonesia, Kamboja, Myanmar itu berada di bawah gitu ya. Dan dalam konteks itu CLM countries ya minus Vietnam itu memang memiliki sedikit karakter yang sama ya tertinggal dalam konteks jaringan rantai produksi global. Tetapi anyway kalau kita melihatnya secara berombongan ya ada efek rombongan yang sebenarnya cukup bagus begitu untuk ASEAN ya. Memang kita memiliki semacam variasi yang cukup heterogen di antara beberapa negara itu, tetapi di sisi yang lain ASEAN sebagai rombongan ini memiliki peluang yang sebenarnya cukup besar. Apa sih peluangnya? Mbak Syafrina, kalau kita melihat data dari UNCTAD, ini ada fenomena yang disebut sebagai friendshoring. Friendshoring itu apa? Friendshoring itu adalah ketika Amerika Serikat, Eropa gitu ya, mengurangi pengaruhnya atau mengurangi aktivitas ekonominya ke China dan juga negara-negara lain yang dianggap seideologi dengan Rusia atau terlalu dekat dengan Rusia, sehingga mereka melakukan relokasi. Sebenarnya relokasi ini sudah terjadi semenjak masa pandemi dan semakin jelas sekarang gitu ya. Di sisi yang lain, China dan juga yang dianggap seideologi itu juga mulai mengurangi aktivitasnya. Jadi friendshoring, mereka menepi ya ke arah teman-teman masing-masing. Tetapi ada di sisi yang lain ASEAN, ASEAN berada di tengah-tengah, ya, tidak dikategorikan di kiri maupun di kanan, sehingga sebenarnya kalau kita bicara mengenai forecast ASEAN, di mana di situ Indonesia sebenarnya bisa berperan lebih signifikan, ASEAN as epicentrum of growth, maka kita bisa menangkap peluang-peluang yang tadinya dari Amerika melakukan relokasi. Relokasinya kemana sih? Kalau ke dalam negerinya lagi, itu sangat tidak efisien. Maka mereka mencari alternatif yang tidak terlalu jauh dari China, yaitu ASEAN. Sementara China juga melakukan hal yang sama. Dia tidak melakukan aktivitas ekonomi sebagaimana dulu dengan Amerika Serikat dan Eropa. Dia mau dengan siapa sekarang? Dengan ASEAN. Nah, dalam konteks itulah ini sebenarnya menjadi semacam blessing in disguise juga buat kita ya. Dalam konteks ini memang dalam hal partisipasi individual itu kita tertinggal. Nah, tetapi dari sisi rombongan kita memiliki peluang. Nah, dalam konteks itu seharusnya ke depan Indonesia bisa lebih meningkatkan partisipasinya supaya apa? Bisa menangkap momentum-momentum itu. Sekarang yang paling agresif siapa untuk menangkap momentum itu? Vietnam. Vietnam menangkap semua peluang dari China, hampir semuanya. Kemudian juga sedikit menangkap peluang dari Jepang dan juga Amerika Serikat. Sementara Indonesia sebenarnya masih punya peluang untuk kemudian terus berada dan stay relevan di ASEAN kalau memang mau berpartisipasi. Cuma memang kalau kita bicara faktor risiko, selalu ada faktor risiko, akan ada prone to another crisis. Tapi kalau kita panjangkan time span-nya, ini sebenarnya apa lebih banyak untungnya ketimbang ruginya ketika kita lebih berpartisipasi. Oke, kita mengalami kerugian di jangka pendek, tapi itu bisa kemudian di outmatch dengan beberapa keuntungan kita di jangka menengah panjang. Dan dalam konteks itulah kemudian World Bank melihat Indonesia dalam hal ini menjadi center of ASEAN, menjadi de facto leader of ASEAN yang seharusnya bisa menangkap peluang-peluang itu, Mbak Syafrin. Baik, terima kasih baik Mas Fitra. Saya akan kembali lagi ke Pak Fadil. Pak Fadil, mungkin ada pertanyaan ini masih mengenai revisi yang World Bank lakukan di Oktober ini di reportnya. Setelah akhirnya menaikkan revisi full year 2023 menjadi 5%, di satu sisi World Bank masih tetap memproyeksikan PDB Indonesia tahun 2024 itu di bawah 5%, tepatnya di 4,9%. Kita ingat beberapa bulan lalu APBN 2024, asumsi-asumsi pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun politik 2024 itu di 5,2%. Ada gap sedikit sekitar 0,3% dari World Bank sendiri. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Apakah memang asumsi pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah memang terlalu optimis atau bagaimana? Ya, saya kira faktor risiko geopolitik ya, dan juga sekali lagi pelemahan ekonomi atau recovery yang melambat di Cina ini, dan juga saya kira pertumbuhan ekonomi di
negara-negara yang besar gitu ya, di Amerika, di Europe dan di di Jepang itu masih masih akan sangat lambat ya. Hmm. Nah, jadi itu resiko-resiko yang akan terjadi tahun 2024 ini, ya kan. Sementara dari dalam negeri itu memang kita juga akan memasuki masa pemilihan umum ya di Februari 2024 ini, kemudian kalau tidak salah di bulan November 2024 gitu kan untuk pilkada itu. Biasanya memang resiko adanya pesta demokrasi ini itu bisa positif bisa negatif gitu kan. Kalau dari sisi positifnya ya saya kira ada konsumsi yang meningkat ya, tetapi kalau misalnya terjadi pemilihan umum yang kurang peaceful ya, kurang damai, kemudian ada banyak konflik atau gesekan-gesekan sosial, itu juga akan menimbulkan para investor misalnya itu untuk menahan terlebih dahulu gitu kan, sambil menunggu hasil pemilu itu sendiri. Nah, jadi saya kira faktor-faktor tersebut ya yang kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2024 ini menurut Bank Dunia itu akan berada di bawah 5% itu. Gitu. Nah, jadi saya kira memang kalau kita lihat dari optimisme pemerintah ya sebesar 5,2% itu mungkin ya pemerintah kan selalu optimis ya kan, walaupun juga selalu tidak tercapai targetnya itu gitu. Jadi saya kira itu sih sebagai sebuah sebagai sebuah keinginan lah atau wishful gitu ya, harapan gitu ya, instead of proyeksi yang didasari oleh faktor-faktor atau variabel-variabel yang bisa memiliki satu dasar-dasar yang kuat gitu. Baik, tapi Jadi banyak saya yang kira bilang itu. ya. Nah, tapi ya Silakan Pak. gimana Pak? Silakan Pak. Silakan, mungkin ada yang Ya, disampaikan. dan saya kira juga yang terkait dari hubungan antara Cina dan ekonomi Cina dan Indonesia itu kan ada juga studi yang menunjukkan bahwa setiap 1% pelemahan atau penurunan ekonomi di Cina itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sebesar 0,2% gitu, ya kan. Nah, jadi saya kira itu cukup cukup nyata lah ya, cukup penting, cukup signifikan, itu satu. Nah, yang kedua juga sekarang Cina ini kan menjadi investor nomor 2 terbesar ya setelah Singapura gitu. Di semester pertama itu kalau nggak 3,8 miliar US dollar itu ya, masih di bawah Singapura, tapi nomor setelah menduduki posisi yang kedua. Jadi kalau misalnya dari kedua aspek tersebut di Cina itu mengalami perlambatan gitu, ya pengaruhnya cukup signifikan juga terhadap ekonomi Indonesia, dan itu terbukti di tahun 2015 kalau tidak salah ya, di mana ekonomi kita itu melemah ya akibat pelemahan penurunan pertumbuhan di ekonomi di Cina itu sendiri. Nah, jadi salah satu faktor gitu lainnya juga dalam jangka menengah panjang ini kan banyak pihak yang memperkirakan bahwa Cina ini sekarang memasuki era pertumbuhan rendah gitu, ya kan. Jadi saya kira ini yang harus memang kita melakukan diversifikasi lah gitu ya, dari sisi sumber-sumber pertumbuhan ya maupun dari sisi perdagangan dan investasi gitu. Baik, sudah